Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akli. Di sini saya akan menjelaskan terkait kekuasaan dalam organisasi, yang mana ini adalah salah satu materi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, apa sih itu kekuasaan? Kekuasaan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan merupakan komponen penting dalam organisasi yang memungkinkan terjadinya interaksi mencapai tujuan bersama. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan. Ada kekuatan, umur, kekayaan, gender, jabatan, posisi, kepercayaan, keahlian, pengetahuan, dan juga rasa karismatik seseorang. Nah, ada beberapa teori terkait kekuasaan, yang mana beberapa para ahli membagi kekuasaan. Ada Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi 3 elemen. Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa sih itu kekuasaan eksekutif? Yang mana kekuasaan yang bertugas untuk mengelola atau mengeksekusi setiap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh suatu kekuasaan itu sendiri. Ada legislatif, itu kekuasaan untuk mengatur atau membuat suatu peraturan di dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kalau ada yudikatif, yang mana elemen tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawas dari aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif dan dieksekusi oleh lembaga eksekutif. Nah, di sini ada Max Weber yang mendefinisikan kekuasaan menjadi 3 bagian, atau membagi kekuasaan menjadi 3 macam. Yang pertama ada dominasi kekuasaan legal rasional. Tipe pertama tersebut merujuk pada bentuk dominasi kekuasaan yang dibentuk dalam sebuah aturan yang legal, seperti pemerintahan di dalam suatu negara. Nah, yang kedua adalah kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional ini dihasilkan melalui kepercayaan tradisional yang dianut oleh masyarakat, biasanya zaman dahulu. Salah satu bentuk dominasi tradisional adalah kerajaan ataupun dipimpin oleh seorang raja, yang mana di Indonesia sendiri tipe kekuasaan tradisional itu ada pada saat masa kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, dan lainnya. Adapun yang terakhir adalah dominasi kekuasaan karismatik. Dominasi kekuasaan ini diakibatkan oleh karisma individu, yang mana karisma tersebut mempunyai kemampuan yang dijadikan sebagai pemimpin yang mampu memberikan efek atau pengaruh kepada masyarakat. Nah, biasanya dominasi kekuasaan karismatik ini tidak berhubungan dengan jabatan, baik di pemerintahan ataupun di lembaga-lembaga tertentu. Tetapi seorang yang mempunyai kekuasaan tersebut itu mempunyai dominasi kekuasaan yang karismatik, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi masyarakat banyak. Baik, mungkin dapat disimpulkan bahwa kekuasaan itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, cara bagaimana kekuasaan digunakan itu tergantung pada individu yang memanfaatkannya. Kekuasaan dapat disalahgunakan atau dieksploitasi, tetapi kekuasaan juga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama demi kemaslahatan bersama. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.